channel Nelma Daan. Kali ini saya sudah bersama dengan seseorang yang bekerja sebagai nurse di Royal Darwin Hospital. Bagaimana ceritanya sampai teman saya ini, Eka Pratiwi, bisa bekerja sebagai nurse? Kita ikutin ceritanya. Jangan lupa kamu pencet subscribe, dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Halo Eka, apa kabar? Hai Nem, baik Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum aku ada Zoom call ini sama Eka, aku mau cerita sedikit. Sebenarnya kita tadi janjian jam 11 ya, terus agak delay. Karena Eka ini tiba-tiba ada urgent call dari tempat kerjanya di Royal Darwin Hospital. Gue baru banget selesai night shift. Nah, Terus tadi ada emergency. Gue tuh kerjanya di teater. Operasi. Kalau di Indo tuh OKA. Dan gue tuh di post anesthetic care unit. Jadi part of theater complex. Kalau misalnya orang yang udah selesai operasi, mereka masih tidur tuh. Masih pakai selang buat nafas, masih unconscious. Pada saat itu gue yang terima, gue yang handle. Oh, oke. Iya, ruang perawatan. Sampai mereka bangun, terus sampai mereka ready untuk goes to the ward, kerjaan gue. Di Australia itu, kalau untuk bekerja sebagai nurse, dia apa hanya untuk di rumah sakit atau ada kayak nursing home juga? Nursing home ada, terus community nurse ada, terus ada school nurse ada, mental health di rumah sakit jiwa. Jadi tapi mereka emang kayak like specialty banyak masing. Untuk lowongan nurse tuh banyak kesempatannya ya, luas ya. Nggak hanya di rumah sakit aja gitu ya. Iya, setelah selesai di Indo, terus lanjutin di Australia. Waktu itu mereka ada 2, UTS di Sydney sama di CDU di Darwin. Bokap gue bilang ke gue, like, oh kamu di Darwin aja Eka, karena kan Darwin is quiet and nice, jadi kamu like lebih fokus lah buat belajar gitu. Dan ternyata pas gue datang ke sini, populasinya lebih banyak buayanya daripada orangnya. Oh, gitu. Jadi sepi banget. Jadi artinya lo sudah memang kuliah ambil jurusan keperawatan gitu? Yep. Sarjana keperawatan di Indo. Setelah itu, karena mereka ada agreement, gue kesini. Setelah selesai kuliah, lo tuh ada that's name the grad program itu 1 tahun. Jadi biar kayak transition after uni to go to work, proper work, 1 tahun. Nah, itu gue tuh apply ke Royal Darwin Hospital. Royal Darwin diterima, tapi karena waktu itu visanya gue masih visa pelajar, terus udah gitu kalau untuk grad program di public hospital itu mereka harus full time work, mereka nggak bisa kasih gue karena grad program itu cuman part time, jadi visanya nggak bisa untuk visa working visa. Jadi setelah itu gue apply ke Darwin Private dan mereka langsung ya, oke, kapan lo bisa mulai? Setelah gue sign, tanda tangan kontrak apa segala macam, ternyata ada email datang kasih tahu kalau misalnya, oh udah Eka, lo nggak usah ikut grad program deh, langsung aja like the regular nurse bisa sponsor your visa gitu. Terus tapi kan karena gue udah sign in kontrak sama Darwin Private, terus karena visa working visa gue juga student visa gue juga udah mau habis, ya mau nggak mau akhirnya gue startnya di gitu. Di private itu jadi ya. Jadi di Darwin itu ada hospital yang dari government, which is yang Royal Darwin. Public. Sama satu lagi yang Darwin Private, itu rumah sakit swastanya ya. Sekolah keperawatan, kemudian lo pindah ke Darwin dan lo bisa apply meskipun waktu itu lo pakai student visa gitu, lo apply dan akhirnya mereka mau sponsorin visa lo gitu ya. Yang bisa sponsorin jadi grad waktu itu Darwin Private.
Makanya gue pilih Darwin Private. Oh, oke. Gitu. Tapi sekarang akhirnya setelah 9 tahun di private, gue pindah ke public. Sebenarnya setelah lulus kuliah keperawatan bisa langsung kerja ya di sana? Bisa langsung kerja, bisa dan enggak, karena setelah uni itu biasanya ya itu yang tadi gue bilang harus ikut grad program selama 1 tahun. Itu. Dan sebelum itu kan kayak registration, untuk bisa registrasinya itu harus punya IELTS-nya tuh 7. And it's not overall 7, yang setiap each section is need to be like 7 gitu. Memang dilihat juga kemampuan akademis ya. Akademis dan bahasa juga, komunikasi sama orang kan, jadinya harus bahasa paling nggak fluent lah. Nah, tugasnya sebagai nurse itu ngapain aja sih Kak di sana? Sama aja ya. Waktu dulu sama aja. Di Darwin Private lo di bagian apa? Gue waktu dulu di Darwin Private tuh bermula dari grad program itu. Jadi kalau misalnya grad program itu harus kayak mencoba semua dulu gitu. 3 bulan di surgical ward, 3 bulan di theater, 3 bulan di rehab ward gitu. Misalnya nih ada teman-teman yang sekolah keperawatan di Indonesia, lulus di Indonesia gitu, kalau mereka apply di tempat lo, ijazah dari Indonesia tuh laku nggak sih? No. Nggak laku. Australia tuh like really picky. Mereka bisa yang bisa ikut kayak bridging program itu dari India, Afrika, Filipina. Indonesia belum. Jadi kayak misalnya udah punya basic perawat di Indonesia ya berarti kita harus ngulang lagi di sana gitu ya? Karena dari dulu tuh dari uni gue tuh kayak karena dual program ya, jadi setelah sarjana keperawatan di Indo kita ngelanjutin lagi like cuman 1 tahun lagi lanjutinnya. Apa yang diajarkan di uni di Australia sama di Indonesia yang di Indonesia nggak ada sampai mereka harus, maksudnya ijazah kita nggak laku gitu? Apakah ada materi-materi yang tidak diajarkan di Indonesia? Regulasinya sih, regulasi, karena Indonesia tuh lebih kayak ke American Standard gitu. Refernya tuh lebih ke UK. Yang di mana? Oh, yang Australia? Di Australia. Mereka kan punya Australian Standard sendiri. Iya, mostly lebih ke UK daripada ke American Standard. Dari sekian banyak profesi, kenapa memilih untuk jadi nurse? Gue Nel yang suruh Nel, karena bokap gue bilang gini, kamu kalau misalnya jadi perawat itu kan selain kerja menolong orang, and then pasti kan dapat pahalanya tuh banyak. Gitu. Jadi sebenarnya panggilan dari orang tua ya, bukan panggilan dari hati lo. Gue dulu pengen jadi dokter gigi, Nel. Waktu COVID, lo ikut di depan juga nggak? Atau kalau di bagian operation aja gitu? Di Darwin itu ada community transmission. Apa tuh maksudnya? Jadi nggak menyebar, nggak tersebar di komunitas. Kalaupun ada waktu itu, yang ketahuan positif itu mereka traveler atau mereka yang baru pulang dari mana-mana gitu. Jadi swab ketahuan, mereka datang swab positif, quarantine gitu. Jadi alhamdulillahnya sih nggak ada yang sampai ICU, nggak ada yang masuk ICU, nggak ada yang sampai sakit bener-bener parah banget. Pas COVID bla 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 itu kita border close. Jenjang karirnya sebagai perawat kalau di sana gimana Kak? Setelah selesai kuliah itu grad program dulu, itu jadi like regular nurse, grad nurse. Setelah grad nurse selesai itu regular nurse. Kan kalau misalnya setelah grad nurse itu kita sebutnya ada N2 year 1, N2 year 2, N2 year 3 gitu sampai N2 year
year 7 kalau nggak salah. Setelah itu entry, itu middle management. Itu kayak team leading, tugasnya. Argo dong, bagus ya di Australia? Ya Allah, Argo awalnya ya, setelah selesai kuliah, pas grad itu dari $27 1 jam. Per hour ya, dihitungnya. Per hour, ya. $27. Itu termasuk... $27. Itu hitungannya fresh graduate gitu ya? Fresh graduate untuk Yes. nurse? Dia lihat dari apa Kak? Memang udah ada standarnya seperti itu atau dia lihat? Udah ada standarnya. Oh, udah ada standarnya, udah ada regulasinya. Jadi di sini setiap pekerjaan kan kayak gitu. Nggak ada misalnya lo sama gue lulus di tahun yang sama gitu, itu kita pasti sama. Oke. Gitu. Teman-teman ada bayangannya ya, kalau misalnya fresh graduate aja tuh di $27 per hour gitu. Berarti bisa dibayangin Eka sekarang udah 12 tahun, ya, udah 12 tahun ya, udah 12 tahun di posisi apa namanya sekarang? Lo di level apa? Gue di N2, tapi udah yang paling senior. Nah, tuh udah senior nurse gitu, kira-kira bunyinya udah kecing gitu kan. Nursing skill itu human contact ya. Ya lo clean up juga. Kalau misalnya pasien lo ini apa namanya ya lo bersihin juga. Skill dan karakter apa yang harus dipunyai nurse? Lo kan udah ketemu pasien banyak gitu. Humoris aja sih. Dibawa santai aja. Karena pasti kita akan ketemu saat-saatnya yang like really really stressful enough. Lo harus nemenin pasien yang terminally ill, and lo harus holding their hands and then like telling pada saat terakhirnya gitu kan, ya gitu. Atau enggak orang yang namanya pasien kan bukan orang yang sehat gitu kan, pasti nggak semuanya rainbows and butterflies. Pasti mereka ada yang marah-marah, ada yang ngomel-ngomel, pernah kena tendang gue, hampir kena tinju, kayak gitu-gitu tuh yang ya sudahlah. Gitu, di bawah santai aja gitu. Harus punya kesabaran juga yang luar biasa dong lo. Iya dong. Kan hari-hari ketemu sama orang yang kondisinya sedang perlu perhatian, ya. Kondisinya lagi sakit gitu. Teman-teman rekan kerja lo di sana melihat kita orang Indonesia ya bekerja sebagai nurse, apa sih respon mereka Kak? Kan ada anak-anak dari UI juga ya. Kita tuh ini sih kan orangnya rajin-rajin. Orang Indo kan ulet, rajin. Tergantung orangnya juga pasti kan. Like kalau misalnya lo like doing your work properly, know your knowledge, mereka pasti kan like, oh okay, you know your stuff, so yeah, respect. Kesulitannya lo bekerja sebagai nurse? Tadi kayak ketendang gitu. Ya di pasien jejeritan karena like I'm in pain, apalah keluar segala kebun binatang dalam bahasa Inggris dari mulutnya gitu, atau enggak yang gue pernah dulu waktu masih di private, pasien gue nggak mau gue karena dia bilang gue Asian gitu. Manajer gue sampai turun dan bilang kalau misalnya she's a good nurse and kita tidak toleransi untuk rasisme di sini. Gitu. Lo apply langsung ke rumah sakitnya apa lewat agensi gitu sih? Oh no, rumah sakit langsung lah. Rumah sakit langsung ya? Ya, jadi gue tuh PNS nama. Tipsnya dong buat teman-teman yang mau apply as a nurse gimana? Iya, kuliah dulu di sini sih, mau nggak mau. Mau nggak mau ya.
Jadi benar-benar nggak bisa tuh ya, meskipun mereka sudah lulus dari sarjana keperawatan di Indonesia, apply langsung ke rumah sakit di Australia, nggak? Ini cuma di Darwin aja atau berlaku di seluruh Australia? Australia, IELTS. IELTS? Itu penting. Oh, oke. Iya, ya. Dan Bahasa Inggris dulu. Dan apa? Harus punya bawaan pribadi yang gimana? Santai, men. Santai aja, jangan dibawa ribet. Oke, santai, nggak boleh baper pasti ya. Ya, ya. Karena kita stressful banget. Sometimes in a way ada masanya kita yang like stressful banget. Kan nggak semua tempat kerjaan ini kan enak selalu gitu kan. Pasiennya baik-baik semua kan nggak kayak gitu terus. Oke, gitu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau kamu suka jangan lupa di subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih Eka. Bye-bye. Thank you, Nelma. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.